Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan peserta LKKD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hari ini kalau dari lihat antusiasnya belum yakin kalau Jalan Bung Karno cukup 10 orang pemuda aja kesan merubah dunia, ini lebih pada 10 tuh. Apalagi kesan merubah Badabaya aja insya Allah nyaman aja. Artinya kalau kita di sini diinstruksikan untuk memenangkan pasangan tertentu, nyaman aja buat kita kalau kita punya satu haluan, satu kesepakatan, dan satu semangat. Nah mudah-mudahan semangat ini adalah yang paling penting untuk menyemangati diri pian dulu dan untuk sama-sama kita menyemangati partai kita ini untuk jauh lebih baik kembali. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan momen-momen seperti ini akan menjadi saling menggesekkan energi-energi positif di antara kita sehingga pian yang awalnya ada semangat, entah itu ada semangat dalam kehidupan, entah itu ada punya masalah apapun dalam keluarga, problematika keuangan atau problematika apapun yang pian hadapi dengan pekerjaan, tapi dengan kita melihat wajah-wajah semangat dari kawan-kawan kita insya Allah terbayarkan rasa dan semangat hidup kita itu tadi dengan senyuman kawan-kawan kita. Untuk itu kita sama-sama dulu untuk acara ini kita berikan aplaus yang meriah sebagai apresiasi kita. Nah, hari ini kita tidak lupa selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir sebagai seorang muslim. Kemudian kita juga terlahir diberikan seorang pemandu yang luar biasa yang membawakan dari alam jahiliyah menjadi alam tarang benderang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena dengan beliaulah yang mengajarkan Iqra, mengajarkan kita untuk membaca kehidupan sehingga orang yang awalnya dalam zaman yang gelap gulita bisa mendapatkan pencerahan dalam kehidupan. Nah, maka dari itu ini kita bisa ambil petik pelajaran, jangan sampai kita berhenti belajar. Artinya Iqra itu pian jangan sampai ampih walaupun sudah ada lagi sekolah. Mulai hari ini nih kita sambil kami sudah belajar dari Kanda Tajuddin, pengalaman Siti menjadi anggota DPRD, Kanda Jainuddin yang pernah jadi wakil ketua DPRD, mulai merintis dari awal, dari anak yang boleh dikatakan dalam tanda kutip nakal lah bahasanya kan, sampai akal gitu. Nah, artinya kita mengambil ibrah pelajaran dari biografi orang-orang yang berhasil. Karena Al-Quran pun 80%-nya adalah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, dari nabi-nabi. Lihat aja dari surah Al-Imran, keluarga Imran, Yusuf, Nabi Yusuf, Hud, ya kan? Artinya apa? Al-Quran pun mengajarkan kepada kita belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu. Nah, hari ini kita banyak dapat pengalaman. Yang hari ini kita kada tahu awalnya Hasan Basri itu siapa, ternyata pendiri P3. Yang kada tahu Idam Halid itu siapa, yang kita hanya melihat duit 5.000, sekalinya Sidin adalah ketua P3 orang Amuntai. Artinya apa? Hari ini kita tahu bahwa ternyata P3 ini terlahir dari orang-orang yang tulus ikhlas memperjuangkan agama Islam dalam bentuk di bidang politik. Nah, pian-pian ini ya penerusnya siapa lagi yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini, ya bubuhan kita. Jadi maka dari itu mari kita bekerja sama bahu-membahu. Ada momen-momennya kalau kita sudah punya niat yang tulus ikhlas untuk membangun daerah kita ini. Nanti ada yang jadi gubernur Pak Muhaimin kan. Nah, mudah-mudahan di Jemaah Jibril kan, amin insyaallah. Nah, kemudian ada yang jadi bupati tadi. Nih, ada yang hendak jadi anggota dewan, diijabah oleh Allah insyaallah. Nah, insyaallah itu ya sebagai sambutan ulun mewakili kawan-kawan di DPW P3. Apalagi pian tahu P3 hari ini banyak berkabung. Kami di DPW aja ada 5 orang yang dalam 7 bulan terakhir ini meninggal dunia. Artinya kami harus ada rekrutmen orang lagi, menambah tenaga baru lagi, kader baru lagi. Nah, di Badabaya pun kita juga sekretaris kita meninggal. Nah, semalam ada ulun tahun ini kan lah menggantikan Pak Jumadi, kawan kada mau aja. Tapi menggantikan orang mati. Artinya menggantikan namanya jabatannya, jangan menggantikan kematiannya. Kain aja gini lah dulu lah. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini amin, panjang umur amin. Amin. Nah, dengan mengucapkan hamdalah. Jadi SH itu sarabahapun ya. Sarabahapun. Wah, ini ulun bagana di Amuntai, tapi bolak-balik di Badabaya karena ulun aslinya Badabaya juga di Gang Manggis, Tawai Kelola di Tangkara Luar. Itu abah masih hidup, umur 84 sudah. Kalau rumah di Amuntai. Kebetulan di P3 sebagai wakil sekretaris. Ulun masuk di P3 ini singkat sebetulnya, karena 2015. Waktu itu
bersahabat, kebetulan sama-sama kuliah lawan Pak Aditya Mukti Arifin, Ketua DPW sekarang. Jadi kita waktu balik dari Balikpapan, hendak masuk DP3. Alasannya kenapa masuk DP3? Karena ulun lihat partai Islam yang konsisten sampai wah ini lah, yang masih eksis di Indonesia adalah Partai Persatuan Pembangunan. Bayangkan tadi sudah 45 tahun lebih, 40 berapa tahun kita masih eksis. Minta maaf, ada partai Islam yang saat ini juga disanjung-sanjung orang, terpecah juga, bola partai hanya juga. Ulun gak ada sebutkan namanya. Artinya apa? P3 ini biar kena badai kayak apapun, sampai kita nih 2019 kemarin kena fitnah besar, dipadahkan pro Ahok, karena memilih Ahok dipadahkan kita partai penista agama. Orang kada tahu dapur di politik itu kayak apa. Kalau kita 4 kada memilih, habis sekarang partai P3 ini kada ada lagi Partai Persatuan Pembangunan ini. Tapi itu kada kalau kita ungkap di publik, itulah ngarannya politik. Tapi kita di dalam roh kita, di dalam dada kita, kita percaya bahwa ada orang-orang baik, ada misi yang luar biasa di Partai Persatuan Pembangunan ini. Makanya ulun sampai hari ini kekeh ya, istiqomah di Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan pian juga bismillah hari ini mau masuk di Partai Persatuan Pembangunan, sama-sama kita berjuang, saling mensupport kayaknya. Amin lah, insyaallah seperti itu. Nah, kemudian kalau keluarga, jadi di P3 ini ulun kebetulan alhamdulillah dapat bini juga. Jadi sedikit memori di P3 ini langsung alhamdulillah masuk bisa di kepengurusan di wilayah, dan ulun dapat bini waktu itu masih jadi anggota dewan di P3, anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi walaupun belum jadi dewan, tapi sudah rancak menaiki ibu dewan. Nah, itu. Nah, tapi saat ini bini ulun masih alhamdulillah belum terpilih di 2019 tadi. Ulun pun juga kemarin bercaleg juga tapi di provinsi. Jadi belum ada rezekinya, mungkin karena harus berproses juga. Ada yang 20 tahun adalah, ada yang mungkin di partai ini kada harus jadi anggota dewan, kada masalah. Pian hari ini partai, esok bisa aja mengecer ya Allah. Tergantung pesanan. Nah kemudian itu sedikit ya, artinya ulun dapat berkah di Partai Persatuan Pembangunan ini, boleh dikatakan perubahan yang luar biasa. Dan ulun banyak bersahabat di P3 ini, dapat gawian tau lah di P3 ini. Sempat jadi staf ahli di DPR RI. Jadi masuk partai ini bukan cuman umpat berisi lambang partai aja kada, tapi asal mau umpat terus aktif, umpat pelatihan kayak gini, dihabari apapun hadir, karena orang melirik aja. Karena orang yang dicari ya, itu adalah orang yang mendekat, orang yang rancak berkomunikasi. Makanya kan apa yo bahasanya tuh kada jauh-jauh aja, ada karib kerabat ya. Kalau lah yang biasanya itu tuh orang yang pertama ditawarkan untuk, entah misalnya pada saat zaman Rasulullah misalnya, as-sabiqunal awalun itu kan bubuhan keluarga-keluarga banyak. Nah seperti itu. Nah itu sebagai pengantar ulun. Jadi Partai Persatuan Pembangunan ini sudah teruji dan terbukti sudah puluhan tahun eksis dan memperjuangkan yang namanya lambang Ka'bah ini. Kalau ada masalah di lapangan, karena ini hanya kendaraan politik, kita kada kawa mencap semuaan. Misalnya ada, minta maaf nih, polisi yang maaf misalnya mengambil pungli di jalanan, apakah semua polisi kada baik? Kada mau kita polisi kayak gitu loh. Kalau misalnya ada anggota DPR P3 yang masuk kemarin ya, diboy karena kasus misalnya, bukan berarti P3 yang kada baik, tapi adalah oknumnya. Jadi kita bisa memahami segala sesuatunya tuh secara objektif. Nah, hari ini ulun dipercayakan untuk mengisi materi mengenai parpol dan media sosial. Nah, ulun tak bertakon dulu, pian ada bisi lah media sosial lah sudah. Facebook ada? Instagram, kilogram? Di sini yang sudah bisi Facebook, angkat tangan semua. Oh, banyak juga. Oh, semua bisi Facebook sudah lah. Nah, terus bisi YouTube. Oh, ada dua. Tiga. No. Banyak subscribe-nya udah lah. Berapa subscribe dah? Wah, jadi duit dah lah. Alhamdulillah jadi duit, mantap. Sudah berapa tahun pian membangun channelnya? Yang sama tuh 2015. Masya Allah. Berapa tahun dah? Berapa miliar itu dapatnya? Masya Allah. Nah, mantap. Nih kita kayaknya belajar dengan YouTuber. Siapa kan pian? Muhammad Sanubarak. Nah, mantap luar biasa. Kayak TV. Nah, kayak TV. Lawan Black Project. No, berdua deh. Black Project dan TV. Nah, sekarang jadi kayak. Siap, mantap luar biasa. Tepuk tangan dulu toh.
Siapa yang menguasai media sosial tahun-tahun ke depan, karena masa-masanya kita ini boleh dikatakan hidup kita sudah terikat, ibaratnya kebutuhan primer sudah yang ngarannya handphone ini. Menurut ulun akan menguasai dunia. Bayangkan kayak Gojek, Grab itu karyawannya sedikit aja, tapi dia bisa menguasai omset seluruh ojek yang lapah mangkal di pinggir jalan. Nah, ampunnya santai aja, otak-atiknya aja hanya lewat handphone saja. Nah, artinya apa? Media sosial mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti. Kadang pian bang beisilah medsos juga belum, tapi handphone bakal milaya lah. Ada anaknya, kotanya ada. Nah, pian harus mulai media sosial. Om pian bang di belakang paman, mulai mana pian? Harian. Ada BC medsos lah, Facebook atau apa? Belum. Nah, belajar. Tapi nang bagus-bagus, jangan kan masuk Facebook mencari grup janda ya lah. Grup Bawaslu, Badan Pengawas Balu. jangan. Yang bagus-bagus. Karena apa yang kita masukkan itu yang kita keluarkan. Bilanya teko itu diisi kopi, nang dikeluarkan kopi juga. Jadi bilanya kita masuk yang kada baik, yang kada baik juga. Nah, ulun ini sedikit. Ulun juga diisi media sosial. Ini penting buat kami pun. Lawan bini ulun, hampir dikatakan 50% omset usaha kami wah ini dari media sosial. Bini ulun punya salon mos di Amuntai, ulun punya jualan pupuk, kemudian pelatihan. Itu semuanya banyak dapat rezekinya dari media sosial. Setiap hari ini aja ada, ulun hari ini jual pupuk kirim ke Banjarmasin tadi lewat travel. Nah, ini yang namanya media sosial ini sumber rezeki. Nah, ini ulun perlihatkan dulu, ini sebagai contoh aja. Ini media sosial punya DPP3 berupa Instagram. Di sini pian tolong ikuti nanti ya. Kalau pian sudah bisi Instagram, ikuti dpp.p3. Biasanya sebulan sekali itu ada hadiah-hadiah. Maka biasanya dari anggaran partai ini biasanya hadiah giveaway-nya banyak anggarannya. Handphone. Kami dulu waktu 4 lomba dapat handphone A berapa gitu nah di Jakarta. Nah, itu Instagram DPP3 ikuti. Kemarin hari raya ulun 4 lomba pembuatan karikatur ucapan selamat hari raya. Nah, ini DPP3. Kalau ulun sendiri isi Facebook ngarannya ini Taufik Day Trainer. Mungkin pian sudah pernah melihat lah di yang sudah berkawan mungkin ada yang mungkin tahu lah. Nah, ini gambar ulun, ini fanpage ulun. Fanpage ini penting. Ini unlimited kawannya kada terbatas. Kalau pian isi Facebook pian hanya 5.000 dapat kawan dan tidak bisa jadi duit, kada bisa diiklankan. Kalau fanpage ini unlimited, di sini hanya pengikutnya kurang lebih 1.206. Nah, kalau ini 10.000, ini setiap iklan, setiap 10.000 itu bisa dijadikan video itu jadi duit. Namanya monetisasi. Makanya Agim sekarang main di fanpage. Karena setiap sidin siaran langsung, fanpage itu memberikan uang buat siapa yang punya fanpage. Tapi syaratnya yang ini harus berapa? Berapa tadi? 10.000. Nah, cara untuk 10.000 ini, nah ini tahu tekniknya nah. Pasti kita harus bikin konten yang menarik, ya lah. Nah, kemudian konten kita jangan sampai banyak yang copy paste. Nah, dan di sini terserah pian basic fanpage ini bebas sebanyak-banyaknya. Dan ini bisa diiklanakan. Jadi bentar. Ini bisa diiklanakan dengan cukup 20.000 per hari itu bisa menjangkau Sebrabayan ini bisa. Jadi tinggal dipilih kota Brabai. Nah, ulun pernah melakukan yang namanya survei Pilkada AST. Kita ulah fanpage-nya, survei Pilkada AST. Tak, hanya pakai duit 20.000 saja, kita bisa menggarap kekawanan yang dihantarkan di Haruyan yang kebetulan terbuka HP saat itu, kemudian termasuk dilihat dipantau oleh Facebook. Nah, jadi yang sudah punya Facebook, selain gunakan untuk menambah kawan, bikin fanpage. Nyaman aja, ada tulisannya buat halaman. Nah, kalau ini Instagram. Nah, Instagram ini lebih ramai lagi buat anak muda. Nah, yang bisa Instagram tadi rata-rata sudah ada. Namun sudah ada, di follow ya Allah. Kena fallback ya Allah. Nah, Instagram ini bahkan sekelas Cristiano Ronaldo itu sekali iklan itu dapat hanya kalau diuangkan rupiah itu ratusan miliar. Jadi sebuting postingan aja.
Sampai sehari ini itu satu postingan 200 juta pada saat masa-masanya Instagram Dan salah satunya orang beraba ini ada yang terkenal di Instagram, Said Jola. Itu orang Abu Darat, anak siapa tah? Nang pemadihinan. Anak Jumairi. Nah, Said Jola itu adalah anak Pak Jumairi. Jadi asli orang Barabai, tapi dikira orang anak Juntralala. Karena inya mulai lagi belajar mandihin, disuruh ke Banjar oleh abahnya, diangkat anak angkat. Wah, ini kawin lawan anaknya Juntralala. Makanya orang terkejut, kenapa? Kudu bading kawin gitu nah. Padahal ini adalah anak angkat aja. Nah, Said Jola, Saifi Jola itu adiknya, itu asli orang Barabai. Nah, Said Jola itu inya dapat duit dari memasarkan produk-produk orang kan. Ya kalau kami di Amunta itu ada orang berpirik itu si Mona Julia. Itu pokoknya terkenal benar tuh Mona Julia. Nah, itu inya dapat produk. Satu dapat duit, yang kedua dapat produk, yang ketiga popularitasnya naik. Ya kalau orang udah punya ngaran, nyaman ya lagi berjualan apa kan payu terus. Lalu alhamdulillah kayak bini ulun sekali posting jualan banyak orang yang karena memang satu inya banyak kawan, yang kedua inya punya keahlian di dalam salon, mungkin termasuk levelnya bagus lah. Karena kemarin pada saat jadi anggota dewan itu tetap eksis, jadi kada ditutup salonnya. Nah saat ini karena sudah kada duduk lagi, salonnya alhamdulillah ramai. Nah kalau di YouTube ulun belum sampai lagi, lawan bos ini banyak. Nah kalau YouTube ulun masih 639 aja subscribe. Nah ini penting, ada kawan ulun nih, ini kawan ulun lah, si apa ngarannya Let's Play itu kawan ulun kuliah. Itu inya dulu jadi PNS di Brau, namanya desain. Iseng aja dulu inya, kami waktu kuliah perkawanan inya membuka yang ngarannya apa, warnet. Nah ini adalah subscribe terbanyak di Kalimantan. Ini adalah sahabat ulun kuliah. Bahkan dulu bahasanya belajar lawan ulun dalam berorganisasi di bisnis penjualan obat Cina. Dulu kami kuliah dulu penjualan betul. Tahun 2017 inya gerah jadi PNS di Berau, sambil iseng-iseng inya bikin video. Anaknya dulu awalnya tuh Jessica, anak si desain ini, di uploadnya banyak yang minat sampai akhirnya kurang lebih 100.000 subscribe. Mulailah inya memberanikan diri karena penghasilan sudah 10 juta ke atas. Mulailah inya memberanikan diri mundur jadi PNS. Fokus sampai sekarang sudah 5,97 juta subscriber. Nah, penghasilannya ini di atas ratusan juta tiap bulan dari YouTube saja. Nah, tertarik bikin YouTube jadinya? Gampang aja. Jadi kalau bikin YouTube itu kan pian, apalagi ketujuh bepandir sorangan pas banget kan. Daripada gerunung-gerunung diambil bubuan ambulan RSJ ya kalau lah. Nah, lebih baik diulahkan YouTube. Nah, bikin YouTube tuh gampang. Jadi ada Gmail, udah bikin YouTube. Aktivitas harian aja. Ulun dulu iseng-iseng aja, tapi hanya sadar 4 bulan yang lalu ya iseng dulu, karena dulu ulun mendampingi Syekh Asal. Ulun postingi pun Syekh Asal kayaknya banyak yang menonton. Oh, jadi ulun ternyata waktu itu kada dieksekusi. Sayang. Nah, parpol perlu melakukan yang namanya pemaksimalan media sosial. Pian perlu juga harus eksis di media sosial, karena cara mengakses diri kita ini boleh dikatakan ya di media sosial. Orang hendak bertakon lebih banyak tentang diri kita kan, wah ini agak agak ada nyaman gitu. Nah, apalagi anak muda sekarang boleh dikatakan duduk berlima, asing-asingnya kan mengikut di HP aja juga. Nah artinya apa? Dunianya sebenarnya ada dua, dunia maya, dunia nyata. Jadi sehari ini ada 3, dunia gaib, dunia maya, dunia nyata gitu kan. Nah oke, ini sebagai basic dulu buat kawan-kawan. Saat mulai sekarang lah maksimalkan media sosial. Nih, ini harian apa, berita kabar Kalimantan. Nah, ini eksis juga mulai nih, banyak subscribe-nya kayaknya. Nah, si anak Duan, ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat semua, nih banyak yang ading-ading mungkin bingung ke depannya kayak apa, yulah. Mungkin kan ada yang berpikiran hanya untuk masuk ke kuadran kiri jadi pekerja saja. Nah, kami aja nih membuka lowongan kerja itu hampir 70 yang mendaftar, yang kami kalau terima 15 saja. Artinya apa? Banyak orang yang hari ini lulusan kuliah, lulusan sekolah, jadi pengangguran, jadi pengacara.
pengangguran banyak acara. Nah maka dari itu manfaatkan nih handphone, ya entah jadi reseller dulu apa aja, ya kawan di kamera tulisi posting dijual kayak lah terkenal kan apa kawan aku dijual aja. Kadang maksudnya kopiah yang dipakai dijual ya lah, tapi kan kadang untuk terkenal kita hari ini terkenal aneh-aneh dulu. Nah makanya kan jangan Nabi dipadahkan menentang terkenal jangan apa kami ini apa aja jadi haram terus. Nah ya lah jam-jam lah. Nah tapi kita usahakan terkenalnya yang baik-baik. Saran ulun ini nanti dipertanggungjawabkan dunia akhirat, makanya bikin konten yang binian harus dijebak, ya kalau bisa jangan di arah yang jorok, ya karena apa, ini jejak digital. Minta maaf kalau sudah terekam, biar tobat kayak apa tetap ada rekamannya. Minta maaf kayak Sahrial Peter Pan misalnya, kalau apa ya tuh wah ini biarnya tobat kayak apa, ya itulah sanksi sosial masyarakat sudah. Jadi hati-hati bikin konten, mbak-mbaknya jangan sampai melanggar syariat, mas-masnya jangan juga nang ya bahasanya kan kada bagus. Nang bagus-bagus aja lah, memotivasi orang. Banyak aja orang nang ketujuh nang ceramah ya kalau nang. Nah itu.